Bayangkan sebuah pagi di Nairobi, lalu lintas padat, jalan-jalan yang penuh energi, dan di sebuah ruangan kecil berisi anak muda, laptop terbuka, whiteboard penuh coretan ide, mereka sedang menciptakan teknologi yang mungkin suatu hari mengubah hidup jutaan orang. Ini bukan Silicon Valley di California, bukan Shenzhen di Tiongkok, bukan juga Bangalore di India. Ini Kenya, sebuah negara yang mungkin dulu dikenal lewat savana, binatang liar, dan pariwisata. Tapi hari ini, Kenya berubah. Dunia mulai mengenalnya sebagai Silicon Savannah. Negara ini bukan lagi hanya konsumen teknologi. Mereka sudah jadi pencipta. Dari fintech revolusioner seperti M-Pesa, hingga startup agritech yang membantu petani dengan AI dan sensor IoT. Kenya adalah bukti bahwa inovasi tidak mengenal koordinat. Bahwa kekuatan teknologi bisa tumbuh dari tanah yang sebelumnya dianggap tertinggal. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Kenya bisa sampai di titik ini? Dan apakah dunia siap menyambut Afrika sebagai kekuatan digital baru? Secara ekonomi, Kenya adalah salah satu kekuatan utama Afrika Timur. PDB mereka pada tahun 2023 mencapai 108 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pertumbuhannya mencapai 5,6%. Stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi global. Sektor jasa menyumbang hampir 70% PDB, termasuk teknologi informasi, keuangan, dan komunikasi. Sementara pertanian, yang dulu jadi tulang punggung, kini makin terkoneksi dengan teknologi. Outlook ke depan juga menjanjikan, meskipun sedikit melambat akibat kondisi fiskal dan tekanan global. Namun kenyataannya Kenya tetap menjadi motor pertumbuhan digital Afrika. Secara geografis, Kenya punya keuntungan strategis. Letaknya yang berada di ujung timur Afrika membuatnya jadi gerbang utama ke pasar regional. Uganda, Rwanda, Tanzania, dan Ethiopia. Bandara internasional di Nairobi adalah hub logistik utama. Sementara pelabuhan Mombasa menjadi akses penting perdagangan lintas benua. Tapi yang paling penting adalah infrastruktur digital mereka. Sejak tahun 2009, Kenya telah terhubung dengan kabel laut Thames, membuka pintu bagi internet cepat dan murah. Inilah awal dari revolusi digital Kenya. Kenya juga punya kekuatan tersembunyi, populasi muda. Rata-rata usia penduduknya hanya 20 tahun. Lebih dari 60% penduduk berada di bawah usia 25. Dengan populasi mencapai lebih dari 55 juta jiwa, mayoritas dari mereka adalah digital native. Merekalah yang mendorong ledakan aplikasi, layanan keuangan digital, e-commerce, hingga agritech. Penetrasi internet mencapai 87%, tertinggi di kawasan. Dan kota-kota seperti Nairobi, Mombasa, hingga Kisumu jadi pusat urbanisasi dan inovasi. Nairobi kini menjelma menjadi salah satu ekosistem startup paling hidup di seluruh Afrika. Lebih dari 50 inkubator dan coworking space tumbuh di kota ini, mulai dari iHub, Nailab, hingga Nairobi Garage. Startup seperti M-Pesa merevolusi keuangan digital. Ushahidi, platform crowdsourcing, digunakan dari Kenya hingga Haiti. Lalu ada Twiga Foods, Tala, dan BRK yang memimpin di sektor agritech dan connectivity. Perusahaan global pun tertarik. Microsoft, Google, Oracle, dan IBM telah membuka pusat R dan D mereka di Nairobi, menjadikannya salah satu dari sedikit kota Afrika dengan kehadiran langsung perusahaan teknologi besar dunia. Namun semua kesuksesan itu tak lepas dari tantangan. 80% lebih pendanaan startup di Kenya masih berasal dari luar negeri. Investor lokal masih enggan mengambil risiko. Dan distribusi pendanaan sangat timpang, 95% hanya berputar di Nairobi. Selain itu, hanya 12% dari total pendanaan yang diterima oleh startup yang dipimpin oleh perempuan. Ada kesenjangan gender dan juga kesenjangan regional yang nyata. Jika ekosistem ini ingin berkelanjutan, Kenya butuh memperluas akses ke modal lokal, serta mengembangkan talenta dan infrastruktur di luar ibu kota. Kabar baiknya, pemerintah Kenya sangat mendukung inovasi. Mereka meluncurkan Master Plan Inovasi Nasional 10 tahun dengan 5 fokus utama, kebijakan, infrastruktur, SDM, pembiayaan, dan akses pasar. Regulasi digital Kenya juga termasuk yang terbaik di Afrika.
Undang-undang perlindungan data pribadi mereka sejalan dengan standar global. Pemerintah bahkan membentuk Nairobi International Financial Center, zona khusus dengan insentif pajak dan imigrasi untuk startup dan investor fintech. Di sektor keuangan, Kenya juga terus berkembang. Bursa efek utama Nairobi Securities Exchange mulai pulih dari tekanan global. Pada 2024, indeks utama mereka naik lebih dari 30%. Pemerintah juga memperluas pasar obligasi untuk pembiayaan infrastruktur dan startup. Semua ini menandakan satu hal, sistem keuangan Kenya makin terbuka untuk inovasi, tapi pertumbuhan ekonomi tak selalu berarti keadilan sosial. Rasio Gini Kenya saat ini berada di angka 38,7, menandakan ketimpangan pendapatan sedang hingga tinggi. Sekitar 36% warga masih hidup dalam kemiskinan, dan tingkat pengangguran berada di angka 13%. Meski demikian, harapan hidup terus meningkat, mencapai 67 tahun di tahun 2023. Tantangannya sekarang adalah bagaimana teknologi bisa menjangkau semua kalangan, bukan hanya yang tinggal di kota. Jadi, apa yang membuat Kenya layak disebut Silicon Savannah? Bukan hanya karena banyaknya startup, bukan hanya karena kehadiran Google dan Microsoft, tapi karena Kenya membangun fondasi digital dari akar rumput, dari populasi mudanya, dari urbanisasi, dari inovasi di bidang pertanian, pendidikan, dan keuangan. Tantangan masih ada, ketimpangan, ketergantungan investor asing, dan akses modal lokal. Tapi dengan kebijakan yang tepat, kemauan kolektif, dan semangat anak mudanya, Kenya punya semua elemen untuk menjadi pemimpin teknologi Afrika di abad ke-21. Kenya adalah potret transformasi, dari negara agraris yang rapuh menjadi pusat inovasi yang tangguh. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan bisa melahirkan lompatan, bahwa infrastruktur yang minim bisa dilompati lewat solusi digital. Dan bahwa masa depan Afrika tidak hanya ada di ladang, tapi juga di layar. Namun jalan masih panjang, ketimpangan sosial masih membayangi, akses modal belum merata, dan tantangan geopolitik serta perubahan iklim tetap mengancam kestabilan. Tapi jika ada satu hal yang menjadi modal utama Kenya, itu adalah optimisme anak mudanya. Generasi baru yang tidak menunggu solusi dari luar, melainkan menciptakannya sendiri. Dan selama semangat itu tetap menyala, Silicon Savannah akan terus tumbuh. Bukan hanya sebagai simbol kebangkitan digital Afrika, tetapi juga sebagai pengingat bagi dunia bahwa inovasi tidak punya ibu kota. Ia bisa lahir di mana saja, termasuk di jantung Afrika Timur. Terima kasih telah menyaksikan Strategic Horizon. Jika kamu ingin memahami dunia secara lebih dalam, dari teknologi, geopolitik, hingga ekonomi masa depan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di sini kita tidak sekadar menonton perubahan, kita membaca arahnya.